Nah, mengapa tadi ada contoh yang kurang tepat dengan contoh yang tepat? Halo, ketemu lagi dengan saya. Nah, setelah sebelumnya kan kamu tahu tuh yang namanya 3 tujuan utama dari copywriting. Ingat, karena menulis copywriting itu nggak mudah dan nggak boleh asal-asalan. Karena nggak boleh asal-asalan itu, kamu harus tahu 3 struktur dasar copywriting. Gunanya apa untuk tahu struktur ini? Agar tulisan yang kamu bikin itu bisa sesuai target dan juga enak dibaca sekaligus mudah dipahami oleh pembaca atau calon konsumen. Nah, 3 struktur utama dari copywriting itu terdiri dari headline, body copy, dan juga closing. Nah, yang pertama yakni bagian headline atau bagian teratas dari susunan sebuah copywriting. Headline itu yakni adalah bagian terpenting dari copywriting. Mengapa? Karena headline harus bisa menarik perhatian dari pembaca kurang dari 5 detik atau 3 detik pertama itulah yang menentukan dibaca atau tidaknya suatu penawaran. Jadi kalau headline tidak bisa menarik perhatian, sebagus apapun penawaran pasti nggak bakal dibaca. Secara umum headline itu memiliki jenisnya hingga 13. Namun ada 2 yang sering ditemuin atau mungkin kamu udah pernah baca namun nggak sadar. Ya, ini tipe headline yang menakut-nakuti dan juga satu lagi tipe headline yang bikin orang atau bikin pembaca jadi penasaran. Tipe headline yang pertama ya ini untuk menakut-nakuti pembaca. Mengapa sih pembaca ditakut-takuti? Ya ini agar mereka mau mengikuti atau mereka mau membaca daripada tulisan copywriting yang kamu bikin. Tujuannya tentu agar mereka segera melakukan sebuah tindakan, baik itu pembelian maupun memasukkan data pribadi mereka di suatu kolom atau formulir. Nah, lalu di bagian ini ya, kamu akan tahu tuh ketika pembeli ditakut-takuti itu karena pembeli pengen sebuah kepastian di masa depan, makanya ditakut-takuti. Contoh headline yang menakut-nakuti, yang pertama yakni 7 kesalahan dasar yang membuat bisnis bangkrut. Atau yang kedua, contohnya yakni hati-hati, jangan sembarangan menggunakan skincare. Tipe headline yang kedua yakni tipe bikin pembaca penasaran. Nah, tipe ini ya tujuannya bikin pembaca penasaran agar mereka membaca penawaran yang diberikan sampai tuntas, sampai habis. Contoh yang pertama yakni ternyata ini rahasia menghasilkan 100 juta hanya dengan berjualan tas. Contoh yang kedua, bagaimana sih cara meningkatkan produktivitas hanya dengan minuman ini? Di bawahnya headline, di mana antara headline dan juga body copy ada bagian yang namanya sub headline. Tujuannya untuk menjelaskan maksud daripada headline dengan singkat, padat, dan juga jelas. Contohnya seperti apa? Ini contoh penggunaan headline dan sub headline yang kurang tepat. Sedangkan yang ini contoh penggunaan headline dan sub headline yang tepat. Nah, mengapa tadi ada contoh yang kurang tepat dengan contoh yang tepat? Jadi begini, headline dan sub headline itu harus saling melengkapi. Sub headline berfungsi untuk menjelaskan maksud dari headline yang terkesan menggantung, atau jika headline-nya tidak menggantung, sub headline bisa berfungsi untuk menjelaskan atau meringkas dari isi penawaran. Jadi pembaca tidak harus membaca isi penawaran secara lengkap. Cukup pembaca membaca headline dan juga sub headline. Bagian kedua dari struktur copywriting adalah body copy, di mana ini adalah isi dari penawaranmu. Pada bagian isi ini terdiri dari salah satunya yakni ada kalimat pengantar, lalu ada deskripsi produk atau isi penawaran, manfaat produk dan hal yang lain yang perlu dimasukkan, termasuk juga ilustrasi. Pada bagian ini kamu harus bisa membuat pembaca merespon tulisanmu, karena pada bagian body copy ini kamu harus mengetahui juga masalah apa yang sedang dihadapi oleh calon konsumenmu, sehingga kamu bisa memberikan solusi berupa manfaat dari produkmu. Di sini ada contoh daripada penggunaan body copy yang tepat.
Mengapa udah tepat? Secara umum, jika kamu menulis body copy atau isi penawaran, tulislah dengan kalimat yang runtut, saling berkesinambungan, tidak bertele-tele, dan langsung pada intinya. Bagian terakhir dari struktur copywriting adalah closing. Closing itu apa? Closing itu sebuah kalimat penutup yang akan mengakhiri sebuah transaksi daripada calon konsumen. Nah, struktur di closing ini terdiri dan biasanya ini berisi tentang testimonial. Ada bukti sosial juga sampai dengan tombol beli atau tombol CTA. Gimana contohnya? Dalam menulis kalimat closing, sebaiknya gunakan yang namanya urgensi, kelangkaan atau keterdesakan. Mengapa pembeli harus membeli saat itu juga, bukan besok atau besok lusanya lagi. Nah, contoh yang pertama ini tidak ada unsur kelangkaan atau urgensi atau keterdesakan. Sebaliknya, kalau contoh yang kedua ini sudah ada urgensi, kelangkaan dan juga keterdesakan. Mengapa pembeli harus membeli saat itu juga? Mungkin muncul di benak kamu, sebaiknya menulis copywriting yang pendek atau yang panjang. Nah, untuk urusan ini kamu harus tahu dulu, nilai produkmu itu cenderung murah atau bahkan mahal seperti itu, dan juga disesuaikan dengan media promosi yang kamu gunakan. Jika produkmu cenderung mahal atau belum terjangkau oleh para konsumen, nah sedangkan kamu ingin memasarkan melalui landing page, sebaiknya gunakan copywriting yang panjang dan juga jelas manfaatnya seperti apa. Sebaliknya, jika produkmu cenderung murah maupun cenderung mahal, dan jika ingin memasarkan melalui media sosial, sebaiknya menggunakan copywriting yang singkat, padat, dan jelas. Di video selanjutnya, kamu akan belajar mengenai sisi teknis copywriting untuk memasarkan suatu produk atau jasa yang tepat sasaran. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.